Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zuhibul Wafa ZA, salah seorang pendidik atau pengajar di tingkat SMA, tepatnya di Madrasah Habibur Rahman UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kembali mengenai pembuatan tutorial proses pembelajaran jarak jauh atau belajar berbasis online. Yang pada kesempatan pertama saya sharingkan tentang pembuatan Google Site sebagai website pembelajaran untuk guru dan siswa. Nah, untuk kali ini saya menggunakan coba membuat dengan menggunakan Google Classroom, salah satu aplikasi dari Google Suite for Education, sama dengan Google Site juga. Tapi memang mungkin ada perbedaan antara Google Site dan Google Classroom ini. Kalau saya ibaratkan Google Classroom ini adalah, Google Site itu adalah rumahnya, kalau Google Classroom itu adalah ruangan-ruangan di dalam rumah itu, atau mungkin ruangan kamar, ruangan tamu, dan sebagainya. Yang mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau Google Site itu kan bisa diakses kapanpun, dimanapun langsung. Kalau Google Classroom bisa diakses oleh yang sudah gabung ke kelas tersebut. Jadi terbatas. Baik, kita mulai saja. Yang langkah pertama adalah seperti biasa kita daftar atau masuk ke Google Classroom, buka browsernya dan ketikkan Classroom Google. Seperti ini sudah ada. Enter saja. Nah, untuk masuk itu sama menggunakan login by email ya, Bapak Ibu. Nah, yang berbasis Gmail khususnya. Nah, mungkin saya ambil yang berbasis Gmail pribadi saya. Di sini ada sekolah dan pribadi. Saya ambil yang pribadi saya, Gmail yang ini, login, masukkan passwordnya. Dan akan muncul tampilan pertama seperti ini, jadi kosong. Kebetulan di sini kosong. Jadi di sini ada menu di sebelah kiri kelas kalender, tetapi di sini masih kosong kelasnya. Nah, untuk membuat kelas, Bapak Ibu bisa ke pojok kanan atas layar ini. Di sini ada buat gabung kelas atau buat kelas. Yang jelas kita harus buat kelas dulu karena kita sebagai pengajar ya, Bapak Ibu sebagai guru. Langsung buat kelas. Nah, di sini ini sama saja saya akan membaca. Kita menggunakan Google Suite for Education, lanjutkan. Kita buat kelas, misalkan kelas 12, 10 MIA 1. Bagian mungkin, atau di sini matematika. Di sini 10 MIA 1. 11, maaf, ini 10. Kita buat. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini tampilannya, mungkin karena saya menggunakan bahasa Indonesia, di sini ada tampilan sebelah kiri ada kelas, daftar tugas. Ini kelas yang sudah saya buat. Mungkin kalau Bapak Ibu guru banyak kelas bisa buat lagi di sini. Seperti tadi caranya. Nah, untuk menu-menunya adalah di sini ada forum, ada tugas kelas, mungkin kalau pakai bahasa Inggris kelas work ya. Terus ada anggota, di sini student, dan di sini nilai. Nah, langkah-langkah selanjutnya mungkin kita coba forum itu semacam tampilan di Facebook itu timeline-nya atau kemudian mukanya ya. Jadi kita bisa langsung di sini update status dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, agar tampilan classroom kita ini rapi, khususnya di kelas ini, kita coba ke menu tugas kelas dulu. Nah, di sini kita bisa buat menu-menu seperti yang di website pembelajaran yang pakai Google Site ya. Tapi di sini mungkin ada tampilannya beda dengan website. Di sini ada Google Calendar, folder Drive Class. Dan kita coba buat ya apa yang ada di sini. Nah, ini yang bisa kita buat menu-menunya.
Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, dan topik. Langkah pertama, agar kita rapi, kita buat topik dulu. Nah, topiknya misalkan kelas ini saya buat mulai dari LKPD kali ya, LKPD itu berisi tentang tadi ada kompetensi dasar, indikator, dan sebagainya, agar siswa juga harus tahu apa pelajaran kali ini yang akan diajarkan. Kita tambahkan saja. Muncul LKPD, kita buat lagi, masih ada topik lain, misalkan menunya adalah bahan ajar atau materi. Bahan tambahkan lagi topik selanjutnya, contoh dan tugas, contoh latihan, terus ada lagi mungkin tugas, kalau kita buat PR dan sebagainya, tugas. Selanjutnya ada apa lagi ya, topik tentang penilaian. Mungkin ini gunakan untuk penilaian harian dan sebagainya. Nah, cukup 5 saja, kita bisa atur mana yang duluan ya. Mungkin LKPD kita duluan, kita atur saja ini letaknya. Yang kedua bahan ajar, nah ketukar lagi ya. Terus contoh latihan, tugas, dan penilaian. Nah, di sini ini topiknya. Nah, untuk mengisi topik-topik ini kita bisa subnya juga seperti di website pembelajaran di Google Site, tapi mungkin kita buat lagi di mungkin apa ya, materi kita mungkin ambil silabus LKPD 01 lembar kerja peserta didik pertemuan ke-1 serta tambahkan, mungkin kita upload bisa file ya. LKPD kita cari di mana LKPD, dia ada di komputer kita ya. Kalau saya mungkin nyimpennya di, cari dulu ini tentang eksponen, upload. Oke, ini LKP1. Terus selanjutnya juga kita posting dulu. Nah, ini kita masukin ke sini. Nah, jadi bisa ada LKPD 02 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar kita buat dulu materinya apa, mungkin bentuknya materi, bahan ajar itu. Buat lagi eksponen. Kalau nggak ada deskripsi mah apa-apa. File Word. Bahkan kita ini ambil lagi dari file. Dari yang tadi materi eksponen bentuk Word ya. Bahkan upload lagi. Jangan lupa di posting. Selanjutnya kita masukin lagi ke bahan ajar. Selanjutnya kita buat lagi bahan ajar yang lain, bentuknya mungkin bentuk PDF ya. Coba mungkin logaritma yang kedua. File PDF.
Tambahkan. Setelah materi eksponen sudah ada, mungkin bahan ajar kita tambahkan lagi dengan materi yang lain, bahan ajar yang lain, misalkan bentuknya tetap materi, tapi mungkin pakai file PDF dari file PDF. Misalkan materi logaritma, bentuknya file PDF. Akan upload file dari komputer saja, saya ambil masih yang dari komputer. Sini materi logaritma, upload, dan jangan lupa di posting. Selanjutnya mana logaritma, kita pindahkan di sini ya, bahan ajar. Satu lagi mungkin saya menggunakan masih materi bahan ajar, tapi saya ambil dari tutorial video YouTube misalkan. Eksponen 2 tadi kan sudah ya. File diambil dari YouTube. Bahkan di sini kita link dari YouTube ya. Dari materi eksponen. Materi eksponen. Oke, cari. Ini misalkan tambahan. Kita posting. Nah, ya. Oke, di sini kita naikkan misalkan ini letaknya, eksponen di sini, eksponen 2 di sini, dan 2 di sini berlogit. Selanjutnya untuk topik contoh latihan kita bisa buat lagi misalkan dari Google Drive. Bentuknya mungkin materi dulu ya, materi eksponen file dari Google Drive. Bahkan cari di Google Drive, mudah-mudahan ada ini materi. Oh, ini latihan ya. Oke, posting. Di sini latihan eksponen kita masukkan ke contoh latihan. Untuk contoh latihan yang lain, misalkan kita buat yang lain pertanyaan, misal pertanyaan sederhana, misalkan apa nama lain dari, atau nama lain eksponen dalam bahasa Indonesia adalah, karena kita bawanya pakai pilihan ganda. Satu misalkan perkalian, kedua pembagian, pilihan ketiga misalkan perpangkatan, pengurangan. Ya, kita sudah tambahkan, kita tanyakan. Sudah ada untuk pertanyaan sederhana di sini. Nah, setelah itu masuk ke tugas. Tugas seperti apa? Misalkan tugas PR yang bisa dikerjakan tidak saat hari itu. Nah, misalkan kita buat lagi di tugas ini, tugas yang umum saja. Misalkan tugasnya apa? Misalkan jelaskan penggunaan eksponen dalam kehidupan nyata. Itu apa manfaatnya misalkan. Ini sudah dijelaskan, berarti pertanyaan terbuka sekali. Bisa misalkan panduannya cari referensi
dari berbagai sumber. Yang kedua, selanjutnya buat penjelasannya dalam bentuk file PowerPoint atau PPT maksimal 7 slide hingga kumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Mana waktu yang ditentukan bisa diatur di sini. Di sini nilainya, poinnya 100 paling tinggi. Nah, di sini batas waktu misalnya tanggal 6 ya. Tanggal 7 misalnya tanggal 9. Waktu terakhir pukul 20 jam 8 malam. Ya, tugaskan saja langsung di sini. Oke, kita tugas di sini. Nah, dan terakhir, misalkan ini tuh kalau ini sudah ada tenggat waktu paling lambat 9 April jam 8. Nah, untuk penilaian, satu lagi penilaian, misalkan ini penilaian harian kita gunakan misalkan di sini tugas kuis ya, kan ya, bentuknya adalah PH1. Penilai eksponen bisa buat di Google Form yang ini kan, atau langsung di sini blank quiz ini. Misalkan kita langsung aja di sini, tapi untuk pembuatan soal online by Google Form secara keseluruhan mungkin bisa dibahas di kesempatan yang lain karena itu butuh waktu yang banyak. Misalkan ganti ini dengan PH1 nilai tentang eksponen, ini ganti juga dengan PH1. Pertanyaan pertama misalkan yang tadi ya, apa atau nama lain dari eksponen adalah, ulang yang tadi aja, pembagian perpangkatan dan perkalian. Nah, yang ini bisa dibuat kuncinya langsung, kunci jawaban. Misalkan yang benar di sini. Poinnya misalkan 10. Nah, bisa langsung seperti ini, wajib diisi. Nah, satu pertanyaan lagi misalkan tentang pertanyaan singkat atau pertanyaan esai. Nilai dari 2 dipangkatkan 3 adalah jawaban singkat, karena ini singkat sekali. Nah, kunci jawaban bisa diatur di sini. Jawaban yang benar adalah 8 karena 2 kali pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Dan poinnya misalkan lebih kecil 5. Selesai. Nah, udah. Ini 2 pertanyaan saja cukup, nanti bisa dilanjut Bapak Ibu. Nah, ini nanti dikirim by email ya Bapak Ibu ke kelas ini PH1, misalkan kumpulkan email dan sebagainya. Kirim nanti saja. Nah, ini kembali ke sini, ini kita posting, tugaskan. Ini ada batas waktu juga. Oke, penilaian. Mana ini ya, maaf. Edit sedikit. Edit sebentar, mungkin di sini batas waktu juga ya. Misalkan penilaian minggu berikutnya, tanggal 14. Channel 20 juga.
Simpan dulu. Setelah PH1 disimpan, maka secara keseluruhan sudah selesai dalam pembuatan menu-menu di tugas kelas, dimulai LKPD atau lembar kerja peserta didik, bahan ajar, contoh latihan, tugas, dan penilaian. Mungkin ini menu sederhana saja yang bisa saya buat. Barangkali Bapak Ibu selanjutnya nanti ketika di rumah bisa mengeksplor lagi menu-menu lainnya, tambahan dari sini. Kemudian setelah ini dibuat, kita ke forum kelas di sini, dan kita sudah upload di sini. Mohon dipelajari LKPD 01 dengan sebaik-baiknya. Ini adalah status ya kalau dalam Facebook. Ini mungkin dari sini siswa bisa mengetahui apa yang akan dipelajari di pertemuan ini. Nanti ketika ada kata-kata mohon dipelajari LKPD 01, berarti bisa lihat di tugas kelas. Di sini ada mulai dari LKPD 01, nanti ada instruksi dari sini. Misalnya ketika siswa pasti melihat ini. Nah, ini bisa dibaca dulu. Sampai setelah ini barangkali diarahkan untuk mempelajari bahan ajar, contoh latihan, dan sebagainya. Algoritma atau eksponen kedua diambil dari YouTube. Sebentar seperti ini. Untuk review dari sini. Selanjutnya, tugas kelas, forum, dan sebagainya ini, menu yang selanjutnya adalah mencari atau mengundang siswa atau anggota. Di sini kita bisa mengundang siswa. Undang siswa di sini bisa, undang siswa itu bisa menggunakan kode yang ada di sini nih, yang ini, atau di forum ini bisa diperbesar. Nah, ini bisa di satu kode ini untuk siswa yang kita undang, misalkan kelas 10 MIA 1, semuanya sudah disampaikan ada kode ini di papan tulis atau di share di grup WhatsApp atau Line dan sebagainya. Ya, mereka tinggal input kodenya, sudah otomatis ada di sini semua. Kalau yang opsi kedua adalah mengundang satu-satu, tetapi ini mungkin agak lama ya. Harus ketikkan email dulu, nama email, alamat email, dan sebagainya. Ini, atau mengundang guru yang lain. Misalkan di sekolah Bapak Ibu ada beberapa guru matematik, ya kita undang untuk sharing belajar bersama di sini. Ini dan ini nilai ini muncul ketika kalau tugas sudah diselesaikan. Tugas ini sudah diselesaikan, ada yang diperiksa ya. Ini kan belum ya, belum diposting, belum diserahkan juga ke siswa karena memang belum belajar, belum ada siswanya. Terus akan ketika diserahkan oleh siswa diberikan lagi, ada nilainya, tindak lanjutnya, sudah diperiksa atau belum. Nah, itu sekilas secara umum tentang Google Classroom ini. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu berkaitan tutorial pembuatan Google pembelajaran online dengan Google Classroom. Mungkin tinggal dieksplor saja yang lainnya, pilih tema, upload foto, dan sebagainya, bisa dieksplor di sini aja. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan di sini. Semoga tambah wawasan kita, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Bapak Ibu juga. Mungkin dengan sering kita sharing, mudah-mudahan anak-anak kita juga termotivasi untuk terus belajar dan terus belajar. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sharing kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam sharing-sharing berikutnya berkaitan dengan tutorial pembelajaran berbasis daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.